A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kita mulai dari definisi alladzina kafaru ya. Kita mulai dari definisi alladzina kafaru. Jadi pemaknaan kafir, ayo kita reduksi menjadi pemaknaan bukan dengan sudut pandang kebencian. Ya. Pertama begini. Kafir itu arti bahasanya adalah ingkar. Saya ulangi. Kafir itu arti bahasa adalah ingkar. Jadi di awal sudah harus kita memberi batasan istilah itu. Definisi istilahnya itu ingkar. Siapapun yang ingkar terhadap sesuatu itu artinya kafir. Ya, itu artinya kafir atau kufur. Lalu siapa kafir yang dimaksud di sini? Kafir yang dimaksud di sini adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Al-Quran. Atau orang yang tidak mempercayai kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kafir diberi batasan juga, ada dua kategori minimal ya. Kafir apa? Kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi adalah kafir orang yang ingkar atau tidak mempercayai kebenaran Quran atau kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, tetapi tidak memusuhi, tidak memerangi Rasulullah. Jadi mereka ya tidak percaya karena mungkin sudah punya keyakinan sendiri, baik dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau gimana pun ya. Yang mereka, terutama itu, mereka tidak percaya tapi tidak memusuhi, tidak memerangi. Jadi mereka hidup berdampingan biasa, mereka juga tetap melakukan muamalah bisa jadi perdagangan biasa, atau mungkin bisa tetap biasa, utang piutang dan biasa, bertetangga dengan biasa. Ini kafir zimmi. Yang kedua kategori adalah kafir harbi. Harbi ini dia ingkar terhadap kebenaran Quran, dia ingkar tidak percaya atas pengutusan Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga memusuhi, membenci dan memerangi. Ya. Tapi mereka juga membenci, memusuhi dan memerangi, menyerang. Nah ini harbi. Ya, ini harbi. Terhadap dua kategori itu juga ada dua respon ya. Dua sikap yang berbeda sebagai seorang muslim. Pertama, jika terhadap zimmi itu kita tetap biasa. Toleransi dalam arti yang substantif ya. Artinya kita ya tetap menghormati mereka, bukan menghormati dalam arti mengikuti ya, tetapi kita membiarkan mereka beragama sesuai dengan kepercayaannya dan kita pun menyatakan ya tidak mengikuti tetapi juga tidak mencaci. Ya. Nah, di kafir zimmi ini ya tetap bermuamalah seperti biasa yang dibenarkan oleh syar'i. Sementara kafir harbi kita bukan preemptive strike ya. Apa itu preemptive strike? Jadi tidak pernah ada ceritanya di dalam Islam itu melakukan penyerangan terhadap negeri yang damai tidak ada apa-apa. Tidak ada.
kita di dalam melakukan peperangan itu adalah defense atau apa? Pertahanan, pembelaan diri, self defense. Self defense. Artinya ketika harbi menyerang, kita berhak untuk melawan. Jadi peperangan yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah peperangan dalam rangka apa? Pembelaan diri. Rasulullah menghindar dari Mekah lalu hijrah ke Madinah, itu justru menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar mencari damai, mencari apa? Menghindari konflik. Karena waktu di Mekah pun sebenarnya meskipun sedikit pengikut Rasulullah sebenarnya sudah ingin melawan. Tapi oleh Rasulullah pernah diperintah untuk awal-awal hijrah itu kan, sebelum hijrah ke Madinah itu ada periode hijrah ke Habasyah dan seterusnya. Sampai kemudian finally hijrah ke Madinah. Nah di Madinah ini kemudian ternyata bahkan setelah hijrah di Madinah, lalu berkembang pesat pengikut Rasulullah, ternyata tetap diserang. Tetap diserang. Gitu. Sampai terjadi perang Khandaq. Ya, perang Parit itu kan hampir seluruh kota Madinah itu luarnya dikasih sistem pertahanan dengan menggali parit. Parit dengan lebar yang tidak bisa dilompati oleh kuda, maupun dalamnya juga tidak bisa diikuti orang. Nah ini berarti perang yang dilakukan Rasulullah itu terhadap kaum kafir kategori harbi itu adalah self defense atau pertahanan diri. Loh, tapi kan dulu menaklukkan Mekah, iya, justru menaklukkan Mekah itu pun dalam rangka apa? Karena sebenarnya sudah ada perjanjian bahwa siapapun ya yang termasuk di perjanjian Hudaibiyah itu, siapapun yang melakukan ibadah ke Masjidil Haram tidak diganggu. Perjanjiannya begitu, tapi ternyata diganggu, ternyata diintimidasi. Siapapun yang kemudian pergi dari Mekah untuk mengikuti Rasulullah hijrah, itu juga tidak diganggu, ternyata diganggu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah dengan membawa hampir 120.000 pasukan untuk ke Mekah, itu pun dalam rangka menyelamatkan atau mengamankan situs untuk peribadatan kaum muslim. Dan memang terbukti akhirnya di penaklukan kota Mekah pun hampir tidak ada setetes darah pun tertumpah. Jadi terhadap kafir yang bahkan harbi sekalipun, Rasulullah bukan kok kemudian serampangan ya, tetap metodenya adalah metode apa? Self defense atau pertahanan diri. Itu kafir dari dua kategori itu ya. Di luar kategori itu, kalau kafir itu sebenarnya juga ada beberapa kategori, tergantung kita itu ingkar dalam hal apa. Apakah kita Islam ini sudah jelas-jelas terbebas dari sifat kafir? Belum tentu. Belum tentu loh ya. Apa buktinya? Kita ini bisa saja terlibat ingkar, kafir. Kafir apa? Bin nikmah misalnya. Paling gampang itu kafir bin nikmah. Kita ini meskipun sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, wahai dulur-dulurku, di luar kategori kafir harbi tadi, ya, kafir harbi dan kafir dhimmi tadi, sangat mungkin kita terlibat kafir yang dalam arti luas. Kafir apa itu? Kafir bin nikmah, kufur bin nikmah, gitu loh. Kita ini dulur ya. Kemarin sudah saya ceritakan. Ternyata pembuluh darah itu, harga pembuluh darah 1 meter saja itu hampir 500 juta kalau dibuat. Sementara di seluruh tubuh kita ini pembuluh darah itu belasan kilometer.
kalau misalnya diurai, terutama pembuluh darah yang sangat rumit di otak kita. Nah, kalau kemudian kita sekarang pembuluh darah kita alhamdulillah tidak tersumbat, alhamdulillah tidak pecah, alhamdulillah tidak terjadi gumpalan darah atau yuk kita nggak bersyukur, itu namanya kafir bin ni'mah. Coba lihat mana ada gelas. Coba lihat tangan saya dulu. Kalau misalnya ini gelas ya, ini gelas ya. Misalnya ini gelas ini. Misalnya ini ya. Ini gelas. Lalu tangan saya bisa pegang ini, plak. Tuh. Berarti kan bisa megang gelas ini karena sendi-sendi dari tangan saya ini bekerja dengan baik. Ada teman kita dulu dari orang Gresik sana, orang kaya ini, tangannya ini yang jempol tidak bisa digerakkan. Lalu dia ke dokter. Ke dokter itu kemudian ini nggak bisa, kata dia harus operasi. Berapa coba operasi untuk satu jempol yang tidak bisa bergerak? 1 miliar. Berarti kalau tangan kita 5 ini jari bisa gerak, ada 5 miliar. Nikmat Allah yang sedang kita pakai. Dak, bisa bergerak. Lalu, ya, tangan ini, coba masih perhatikan, biar kita memahami kafir dengan lebih baik. Tangan ini, klek, bisa megang, tetapi kalau ini, siku saya ini tidak bisa ditekuk, entah macet atau kurang olinya. Ya, toh? Kurang olinya. Lalu tidak bisa ditekuk. Gelas ini kira-kira nyampe mulut enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Begitu ini nyampe mulut, sudah bersyukur ya Allah, alhamdulillah, engsel di sikuku masih bisa ditekuk. Padahal, dulur, ini baru tentang Rasulullah bersabda di dalam satu hadis bahwa manusia itu memiliki 360 sel persendian. Menurut hadis. Kalau menurut ilmu anatomi tubuh, justru lebih banyak lagi. Ada 360. Semua, kata Rasul, harus wajib disyukuri. Sementara Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. La in, sungguh jika syakartum, engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku itu. Sebaliknya, wala in kafartum, sungguh jika kamu kufur, kafartum sama hurufnya, kaf, fa, ro, sama, artinya pun sama, kafir. Kafir terhadap nikmatku, kufur, ingkar, tidak bersyukur, kata Allah. Inna adzabi la syadid, sungguh azabku, kata Allah, sangat keras. Berarti bukan hanya diancam kena dosa, tetapi juga kena azab. Dulur. Jadi ini baru ini, belum jantung, itu masang ring jantung, bypass jantung itu berapa itu? Sekarang bisa ratusan juta itu. Apalagi ginjal kita itu harganya berapa? Ada yang nawarin di internet 1,2 M satu ginjal. Kalau kita punya 2 berarti 2,4 M. Jadi kalau pas nggak punya duit, ginjal aja dijual. Ada itu orang luar yang sampai jual beli ginjal. Ya, jadi kita luaskan ke sana dulu makna kafir, biar kita nggak gampang ngafir-ngafirkan orang, iya toh? Biar nggak gampang ngafir-ngafirkan orang. Gitu loh. Kafir, waduh, sektala. Sebelum kita ngafirkan orang non-muslim, ayo kita lihat kekafiran kita diri sendiri. Terutama apa? Kafir bin ni'mah. Lalu ada kafir lagi yang mungkin akan melibat kita dulu. Apa? Takfuruna bi ba'dil kitab wa tu'minuna bi ba'dil kitab. Apa itu? Kita seringkali memilah-milah Quran, memilah-milah
perintah Allah itu berdasarkan suka atau tidak suka, like and dislike. Kalau ini cocok, kita laksanakan. Kalau enggak cocok, enggak, gitu kan? Misalnya perintah sholat, kita cocok, kita laksanakan. Tapi perintah bertutup aurat, kita enggak cocok, ya enggak kita laksanakan. Perintah puasa, kita laksanakan. Tapi larangan untuk tidak menghina, kita langgar. Nah, ini namanya mengimani satu ayat, ya kan? Sebagian kitab, tapi enggak mengimani sebagian yang lain. Nah, ini juga termasuk takfuruna bi ba'dil kitab. Jadi kita itu namanya begitu. Agama ini bukan swalayan dulu. Agama ini perintahnya adalah udkhulu fis-silmi kaffah. Kita diperintah masuk atau mengamalkan Al-Qur'an itu secara apa? Kafah. Kalaupun belum bisa 100%, tetapi kita itu maksimal menuju ke sana. Jangan sampai memilah-milah hanya berdasarkan, aku gak cocok, ya nanti lama-lama gini. Sholat 5 waktu pun kita, aku itu sempat, hanya maghrib. Nah, duhur sama asar tak skip dah. Tuhan Maha Pengampun. Repot kalau kayak gitu nanti, ya kan? Makanya hati-hati ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah setelah kita membongkar tentang apa itu makna kafir, kemudian kita lanjutkan min ahlil kitab. Siapa ahlil kitab itu? Ahli kitab itu dua golongan ya. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani. Itu yang dipahami oleh jumhur ulama, bahwa ahli kitab itu terdiri dari dua golongan yang dimaksud dalam Al-Quran ini. Kenapa? Karena mereka, kenapa disebut ahli kitab? Karena mereka orang yang memiliki kitab atau agama samawi. Yakni apa? Nasrani dan Yahudi. Yakni mereka mendapat kitab Taurat dan Injil. Ya, kitab Taurat dan Injil yang dimaksud lebih banyak di situ. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka masih bertuhankan Allah. Masih bertuhankan Allah. Cuma memang di dalam pemahaman Islam ada beberapa penyelewengan, misalnya Nabi Isa yang harusnya statusnya adalah Rasul, utusan Allah, sebagian dulu kita menganggapnya sebagai Tuhan. Demikian pula di Yahudi, ya, ada yang menganggap siapa itu sebagai Tuhan atau anak Allah. Ada juga di bahasa. Nah, sehingga mereka ini dianggap sebagai ahli kitab. Apa perbedaannya? Kita lanjut dengan wal musyrikin ya, orang-orang musyrik. Orang musyrik ini beda dengan ahli kitab. Beda. Kalau orang musyrik total tidak boleh dinikahi, gitu kan? Tidak boleh. Kecuali mereka hatta yu'min. Apa? Hatta yu'min atau hatta yu'minna. Sampai mereka beriman, baik laki maupun perempuan. Tetapi kalau ahli kitab, kalau mereka Yahudi atau Nasrani, kalau dia perempuan, boleh dinikahi oleh laki-laki yang muslim, meskipun mereka belum masuk Islam. Ya, tetapi kalau dia laki-laki ahli kitab, tidak boleh dinikahi oleh muslim, muslimah. Itu jelas, ya. Jadi perempuan ahli kitab itu boleh dinikahi oleh siapa? Oleh muslim. Ya, oleh muslim. Perempuan ahli kitab boleh dinikahi oleh muslim laki-laki. Ya, boleh dinikahi oleh muslim laki-laki. Tapi kalau laki-laki ahli kitab tidak boleh dinikahi oleh siapa? Perempuan muslim. Ya. Coba monggo itu ada ayatnya, dibuka di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah, coba dilihat. Monggo yang belum, yang bisa
Ayat pinten Gus? Enggak. Sudah ketemu? Ayat berapa Gus? Surat Al-Maidah. Sampun kepanggih surat Al-Maidah bukanya. Surat Al-Maidah, sampun? Nggih, ayatnya berapa Gus? Al-Maidah ayat 5. Ayat 5 dulu, ayat 5 kita tentang makanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan atau sembelihan. Ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin, mereka itu menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Shadaqallahul adzim. Nah, sehingga yang pertama dari ayat itu menjelaskan bahwa hukum makanan dulu terutama ya, makanan dulu. Kalau ahli kitab itu kita tetap boleh makan makanan yang mereka sembelih. Ya, mau tetap boleh makan dengan makanan yang mereka sembelih. Gitu. Lalu kedua, ahli kitab perempuan-perempuan, kamu dihalalkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab mereka. Di antara perempuan itu dan perempuan yang dan di orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, ini ahli kitab yang dimaksud, ya. Jadi, tetapi tidak boleh untuk laki-laki. Tidak boleh. Itu. Nah, sementara orang musyrik, ya, orang musyrik itu sama sekali tidak boleh. Tidak boleh, ya, menikahi orang musyrik. Orang musyrik sama sekali. Itu terdapat di dalam Quran. Jadi yang musyrik apakah boleh dinikahi atau tidak itu jelas. Mereka boleh dinikahi kalau sudah apa? Sudah masuk Islam. Itu dibuka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Coba monggo. Al-Baqarah ayat 221. Sampun kepanggih? Sinten mawon monggo silakan dibaca artinya kalau memang silakan Bu Husnul. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah. Menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Shadaqallahul adzim. Oke, karena ini ya, jadi nanti insya Allah saya akan terangkan besok tentang lebih panjang tentang musyrik. Tapi sekarang kita lanjut bahwa ahli kitab dan musyrik itu jika tidak segera dalam beriman, maka ini ada finari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa disebut syarrul bariyah? Kenapa disebut sebagai seburuk-buruk manusia? Ya bukan ketika hanya di dunia, tapi nanti begitu sampai di neraka, siapapun orang yang di dalam neraka itu adalah seburuk-buruk nasib, ya, seburuk-buruk akhir. Dan itu di dalam neraka jahanam khalidina fiha.
Jahanam ini harus kita maknai sebagai bukan hanya sekedar neraka yang penuh siksa, tetapi adalah tidak adanya ridho Allah. Itu yang lebih menyakitkan ya. Karena di ayat sebelumnya bahwa Allah tidak akan menoleh, tidak akan memandang terhadap mereka, tidak akan memberikan ridho terhadap mereka. Sementara sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, ini kita juga harus maknai lebih tinggi. Pertama, sungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, iman ini apa ini? Iman ini jangan hanya diartikan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dulu kalau di desa itu kalau subuh gitu atau sore gitu ada di speaker itu gitu. Wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala gitu ya. Nah, ya memang beriman itu, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, kepada kiamat, kepada hari akhir, kepada takdir baik buruk. Tetapi iman itu harus kita maknai lebih luas gini. Tasyhidu fil qalb. Apa? Disyahadakan dalam hati. Sudah. Wa iqraru bil lisan. Lalu diikrarkan lewat lisan. Tetapi yang lebih penting adalah iman itu harus wa'amalu bil arkan. Diamalkan dalam perbuatan. Jadi kalau kita ngomong, kita percaya terhadap kitab Allah, tetapi praktek sehari-harinya kita tidak melaksanakan kitab Allah itu, ya berarti belum beriman. Itu yang di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 disebut imannya belum masuk ke hati. Jadi kalau tadi kafir kita luaskan pandangan ke sana, maka iman juga harus kita luaskan. Iman yang seperti apa yang dimaksud dengan iman seperti ini? Coba lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Monggo. Sinten? Gantian, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin belum pernah baca, monggo dibaca. Kalau belum bisa Arabnya, enggak apa-apa, langsung ke terjemahannya, monggo. Gantian, yang belum pernah baca, silakan. Al-Hujurat ayat 14 itu menunjukkan betapa iman itu punya kriteria. Ya, sudah ketemu? Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat ke-49. Surat ke-49, ayatnya ke-14. Sampun kepanggih. Al-Hujurat ayat ke-49 itu juz ke-26. Ketemu? Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk pada Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat pada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Rini dari Malang. Ini yang dibaca Bunda Rini tadi itu jelas banget. Jadi dulu orang-orang ikut Islam itu kadang begini. Jadi Rasulullah bikin koalisi dengan kafilah-kafilah di kabilah-kabilah di beberapa jazirah Arab. Nah, bikin koalisi dengan perjanjian kalau kita diserang maka kita akan bela kamu, kalau kamu diserang kami akan membela kamu. Karena waktu itu Rasulullah memang masih sedikit ya tentara atau pengikutnya, sehingga perlu membuat perjanjian dengan beberapa kabilah yang tersebar di jazirah. Nah, ketika bikin koalisi semacam itu, seringkali ketika kepala suku atau kepala kabilahnya masuk Islam, maka kemudian semua anggota sukunya masuk Islam. Tapi masuk Islam mereka itu ya karena ngikut kepala sukunya. Nah, orang-orang Badui ini, orang-orang pedalaman Arab ini, pernah suatu saat menyatakan seperti dalam surat Al-Hujurat itu, wahai Rasul, kami telah beriman. Maka Allah menyatakan, Muhammad sampaikan sama dia, dia belum beriman, tapi baru tunduk. Maksudnya apa? Tunduk karena tadi itu. Islam karena apa? Karena ikut orang tua. Nah,
Karena apa? Tapi iman belum masuk ke hati. Karena tadi itu belum diamalkan di dalam perbuatan. Baru pada ucapan. Sehingga apa? Apakah ini sekarang kita juga kadang terlibat seperti itulah? Ya kita sendiri yang tahu masing-masing, ya toh? Seperti tadi misalnya. Iman kepada Allah, seberapa banyak perintah Allah yang telah kita laksanakan dan berapa larangan yang sudah kita tinggalkan. Iman kepada Rasul. Nah, sunnah Rasul bagaimana? Rasul misalnya sesederhana, paling sederhana aja. Rasulullah ngajarkan kita kalau masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, pakai baju tangan kanan, lepas baju tangan kiri, hal-hal yang sederhana aja. Kalau makan tangan kanan tidak sambil berdiri, yang paling simpel-simpel. Apakah kita sudah laksanakan? Loh, gitu. Belum sampai yang berat-berat, misalnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud, selalu puasa Senin Kemis, selalu menyedekahkan barang yang dicintai. Belum sampai ke sana, yang paling sederhana aja. Hal-hal semacam itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan iman. Kenapa belum masuk ke hati sehingga kita belum disebut beriman, baru disebut Islam atau tunduk Islam karena orang tua memang kita Islam dan sebagainya. Coba kita lanjut dalam surat yang ke-7 tadi. Selain amanu, selalu diikuti wa amilus sholihah dan beramal kebajikan. Jadi iman kalau hanya di bibir tapi tidak dilanjutkan dengan amal sholihah, ya kurang lengkap. Ulaika hum khairul bariyah, mereka lah sebaik-baik manusia. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa yang digambarkan hati Quran tentang surga itu sebenarnya adalah hanya membahasakan terhadap kita, karena surga yang sesungguhnya itu jauh lebih indah. Rasulullah bersabda, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu bahkan belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam benak pikiran manusia. Indah dan hebatnya. Artinya apa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu hanya untuk membahasakan kita. Maka gimana sebenarnya keindahan surga yang terpenting di ayat terakhir ini, di kalimat terakhir. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha terhadap Allah, dan itu adalah bagi orang-orang yang takut akan ancaman siksanya dan kepincut akan tawaran surganya. Itu dulu ya. Maka kajian kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan satu cita-cita. Ayo kita ingin seperti apa? Seperti yang termaktub di dalam surat Al-Fajr ayat 27. Monggo coba dilihat sebagai ejawantah atau elaborasi dari ayat 8 surat Al-Bayyinah ini. Coba dibuka di surat Al-Fajr ayat 27. Bagaimana yang dimaksud dengan radu anhum wa radu anhu? Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Itu siapa sih mereka itu? Orang yang di surga itu, kenikmatan yang paling indah adalah ketika mereka diridhai Allah dan mereka pun ridha terhadap Allah itu. Coba dilihat. Semoga siapa yang membaca sebelum kita akhiri kajian kita. Silakan. Monggo Bu Arsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul adzim. Jadi yang dipanggil di situ dulur, makanya tadi Mas Yasin pada saat awal tadi membaca sambil nangis. Apa yang dimaksud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Siapa yang dipanggil di situ? Adalah orang-orang yang nafsul mutmainnah. Siapa? Orang yang hatinya ketika di dunia tenang, tidak tergoda oleh jebakan gemerlap dunia. Mereka itu nanti yang disabar menunggu janji 99% di akhirat. Mereka dipanggil Allah itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tidak gerangsang, tidak rakus, tidak ambisius terhadap gemerlap dunia. Irji'i ila rabbiki.
masuklah kamu ke dalam kembalilah kamu kepada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu yang disebut radiyatan mardiyah. Radiyatan diridha, radiyatan kamu ridho, mardiyah dan diridhoi. Jadi radiyatan mardiyah itu ridho dan diridhoi. Ini yang disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kenapa? Sejak di dunia itu ridho dengan segala yang diberikan oleh Allah. Tenang, terima ing pandum. Gitu loh. Apapun yang given by Allah, apapun yang diberikan Allah itu disyukuri. Disyukuri. Jadi ketika diberi kekayaan melimpah, dia tidak kemudian serakah, tetapi tetap ingat bahwa itu harus disedekahkan untuk akhirat. Ketika diberi kekayaan sedikit pun, dia tidak kemudian mengeluh. Ini yang Allah panggil nanti. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada hamba-hambaku yang juga tidak gerangsang dulu. Para nabi, para rasul, para sahabat, para wali. Ya. Udkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, waktu sudah habis, tapi mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut besok, nggih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan kita rezeki yang halal thayyibah, dimudahkan urusan kita di dalam menuju ridha dan rahmat Allah. Kalau masih ada pertanyaan, simpan untuk besok ya, karena waktunya sudah habis. Masih insya Allah besok kita ketemu lagi. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita, beri kesehatan kita, dan juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan Allah pekerjaan yang halal thayyibah, dan diberkahi ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Amin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana wa barik lana fi ma Amin. 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 Allahumma da'al bala wal waba wa Amin. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Amin. Subhanallah, Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Amin. Rabbana waj'alna Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. 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 Rabbi fili wa la tuwala ila rizqi wa la tudina. Amin. Amin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa la midad Amin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Amin. alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran